Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar semua? Semoga kalian sehat-sehat ya. Kali ini kita akan kembali lagi bersama kakak Maya Sapitri, Pendidikan Matematika Universitas Lambung Mangkurat, dengan melanjutkan materi yang kemarin bentuk aljabar. Tapi subbab hari ini kita akan belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya adik-adik semua mengetahui tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Yang pertama, yaitu peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan operasi penjumlahan pada bentuk aljabar jika diberikan dua bentuk aljabar. Yang kedua, yaitu peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan pengurangan bentuk aljabar jika diberikan dua bentuk aljabar. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu penjumlahan bentuk aljabar. Kita memasuki materi kita, alangkah lebih baiknya adik-adik mengenal dulu, yaitu suku. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas mengenai suku. Di sini kakak ambil contoh bentuk aljabarnya, yaitu 2x ditambah 3, di mana 2x ditambah 3 mempunyai dua suku. Suku itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, yang namanya suku sejenis. Contohnya 2x dan 3x, 5a dan 2a. Yang kedua, yaitu suku tak sejenis. Contohnya 2x dan 3y, 5a dan 2b. Jadi dapat disimpulkan, suku sejenis yaitu suku yang memiliki variabel sama. Suku tak sejenis merupakan suku yang memiliki variabel yang berbeda. Selanjutnya, kita memasuki materi kita penjumlahan bentuk aljabar. Dalam mengoperasikan penjumlahan bentuk aljabar, di sini kakak memisalkan buku sebagai X. Jadi, misalkan ada 2 buku ditambah 3 buku, maka total buku menjadi 5 buku. Atau dapat kita tulis dalam bentuk aljabarnya, yaitu 2X ditambah dengan 3X, karena 3 buku, maka jumlah buku menjadi 5X. Kenapa ini dapat dioperasikan? Karena dia merupakan suku sejenis, yang mana di sini memuat variabel yang sama, di mana di sini kita menggunakan variabel X. Misalkan lagi, buku kita simbolkan dengan A, dengan X, lalu kardus kita simbolkan dengan Y. Maka jika ada 2 buku ditambah 2 kardus, bentuk aljabarnya menjadi 2x ditambah 3y. Ini tidak bisa kita operasikan. Kenapa? Karena 2x dan 3y tidak memiliki variabel yang sama, di mana x itu buku dan y itu adalah kardus. Selanjutnya, kita ke materi pengurangan bentuk aljabar. Dalam pengurangan bentuk aljabar, kakak memisahkan lagi bahwa kardus sebagai A. Maka jika ada 4 kardus dikurang 2 kardus, maka kardus bersisa 2. Atau dalam bentuk aljabar dapat ditulis 4A dikurang 2A sama dengan 2A. Selanjutnya, pengurangan aljabar lagi. Kita misalkan buku itu sebagai A dan kardus sebagai B. Maka jika ada 2 buku dikurang 3 kardus, itu bentuk aljabarnya yaitu menjadi 2A dikurang 3B. Supaya adik-adik lebih memahami pengurangan dan penjumlahan bentuk aljabar, di sini kakak ambil contoh. Tentukan penjumlahan bentuk penjumlahan dari 7A ditambah 4B dengan 8A dikurang 6B. Langkah penyelesaiannya yaitu 7A ditambah 4B
ditambah 8A dikurang 6B itu kita beri kurung masing-masing yang ingin dioperasikan. Kenapa kita beri kurung? Supaya adik-adik bisa dengan mudah melihat nilainya, yaitu berupa positif atau negatif. Lalu kita jabarkan menjadi 7A ditambah 4B ditambah 8A ditambah negatif 6B. Lalu kita kumpulkan suku yang sejenis, yaitu 7A ditambah 8A dan 4B ditambah negatif 6B. Lalu kita operasikan suku yang sejenis, di mana 7A ditambah 8A menghasilkan 15A dan 4B ditambah negatif 6B menghasilkan negatif 2B, atau dapat kita sederhanakan 15A dikurang 2B. Contoh yang selanjutnya yaitu tentukan pengurangan dari 3X ditambah 4Y dengan 5X dikurang 6Y. Cara menyelesaikannya sama seperti penjumlahan, cuman di sini setiap bentuk aljabarnya kita kurangkan. Jadi kita jabarkan dari soal diperoleh 3X ditambah 4Y dikurang 5X ditambah 6Y. Lalu kita kumpulkan yang sejenis, sehingga 3X dikurang 5X ditambah 4Y ditambah 6Y. Lalu kita operasikan, sehingga menghasilkan negatif 2X ditambah 10Y. Langsung saja kita masuk ke Itu tadi penjelasan materi dari kakak mengenai operasi, penjumlahan, dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi dapat kita simpulkan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, jika kita ingin melakukan operasi atau menyelesaikan operasi penjumlahan bentuk aljabar, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menjabarkan bentuk aljabarnya. Lalu yang kedua, kita mengumpulkan mana yang suku sejenis, mana yang tidak sejenis. Lalu setelah itu baru kita operasikan sesuai soal, yaitu penjumlahan atau pengurangan. Dan yang terakhir yaitu kita sederhanakan. Sekian video pembelajaran dari kakak. Kakak ucapkan terima kasih dan kakak tutup pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.